Hello guys, so welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini kita bakal ngelanjutin untuk bikin video my first UI UX design portfolio. So, let's get started. Oke, nah kemarin kita udah bahas sampai tahapan untuk di define. So hari ini kita bakal bikin untuk di tahapan ideate ya. Nah jadi di tahapan ideate ini yang dilakukan adalah kita akan membuat flowchart. Jadi seperti biasa kalau kita biasanya kalau bikin sistem atau apa gitu ya di informatika juga biasanya gitu. Semuanya harus ada flowchartnya dulu. Jadi biar semua yang kita kerjain itu teratur mulainya dari mana dan akan berakhir di mana gitu. Nah, untuk flowchartnya ini sendiri kita karena Gotix ini sendiri adalah aplikasi yang udah ada sebelumnya, jadi kita bikin flowchart based on aplikasi yang ada sebelumnya dan di situ nanti kita tambahin purpose feature yang kita masukin gitu ya. Nah, di sini ditandain dengan warna merah bata ya. Nah, jadi nanti mau di mana sih purpose feature ini kita selipin step-stepnya atau di mana sih kita selipin untuk fitur-fitur yang ingin kita tambahin. Nah, karena Gotix ini adalah aplikasi yang udah gede, apps yang udah gede, jadi untuk beberapa fitur yang memang tidak ada relate dengan purpose feature kita, itu it's okay buat dijadiin sub proses. Nah, ini ditandain dengan warna pink ya, pink kotak kayak gini gitu. Dan mungkin buat sekedar sekilas info mungkin dan teman-teman kalau pengen belajar lebih lanjut juga ada banyak videonya, salah satunya di Lukan Anak IT cuy. Jadi dilihat aja, di situ ada video gue juga. Jadi yang ini buat gambar flowchart agak bulat sedikit tapi agak bulat lonjong gitu, itu tanda start dan end. Jadi dimulai dan diakhiri itu kita kalau bikin flowchart harus ada ini. Kemudian ada juga beberapa proses ya, ini proses, kemudian ada juga decision dan sebenarnya masih banyak lagi, cuman in general yang dipakai di UI UX itu ya hanya beberapa dari flowchart ini gitu. Nah, nanti teman-teman bikin aja. Misalnya nanti teman-teman mau purpose feature teman-teman kurang lebih cara bikinnya gini. Nanti jangan lupa ditaruh legends-nya juga. Jadi orang yang misalnya masih awam atau belum paham tentang flowchart bisa ngerti apa yang kita buat gitu. Oke. And then the next one itu ada information architecture. Nah, IA ini adalah lanjutan ya. Jadi setelah kita bikin flowchartnya, langkah selanjutnya itu adalah kita bikin IA. IA ini based on dari flowchart, di mana nanti teman-teman bikin tuh breakdown dari purpose feature yang teman-teman ajuin gitu. Jadi for example misalnya di sini kan homepage kan. Nah, homepage ini kan nanti teman-teman nambahin nih, di sini ada add banner ini kan. Nah, di situ teman-teman di breakdown lagi nih, dalamnya ada apa aja, ada header, ada judul, kemudian ada button dan lain sebagainya. Dan pembuatan IA ini sebenarnya kita harus belajar dulu yang namanya atomic design. So, jadi atomic design itu jadi di dalam desain itu ada yang namanya organism, di dalam organism itu ada lagi namanya atom dan lain sebagainya. Dan itu aku rasa kalau dibahas di video ini tuh terlalu panjang. Jadi mungkin nanti kita bahas di another video dan itu memang kita discuss about atomic design. Tapi kurang lebih cara pembikinannya kayak gitu. Jadi nanti teman-teman membreakdown apa yang dari flowchart tadi, kemudian di dalam feature itu ada apa aja sih, button-buttonnya, ada apanya gitu. Nah, itu di sini gitu ya. Nah, misalnya teman-teman mau ngedefine untuk search button. Search button kan banyak ya, ada tulisannya, kemudian juga ada icon search-nya dan lain sebagainya. Nah, itu teman-teman nggak perlu nulisinnya satu-satu ya di dalam IA ini. Jadi teman-teman bisa juga jadiin dia organism dengan icon kayak gini ya. Ini legendnya refers to organism. Nah, nanti ditulis aja misalnya header 1, header 3 atau header berapa. Nah, nanti kita buat keterangan headernya itu atau organismnya tadi di atas gitu, nanti bisa dibaca. Karena kalau semuanya dimasukin jadi satu di sini itu terlalu panjang, jadi enggak efektif juga buat dibaca gitu. Nah, jangan lupa juga untuk konekin alurnya ya, flow-nya. Jadi kita juga bikin flow-nya, IA flow-nya. Nah, di sini dibikin kemana setelah yang mana button CTA-nya. Jadi CTA itu call to action ya. Jadi kalau misalnya kalau ada garis panahnya ini berarti dia CTA. Nah, jadi kalau kita klik button berarti dia larinya ke service gitu. Kalau misalnya kita klik lagi news and entertainment dia larinya ke Gotix gitu. Jadi ini untuk penanda di mana call to actionnya gitu. Oke, selanjutnya itu adalah pembuatan prototype. Nah, pembuatan prototype ini teman-teman harus mulai sebenarnya dari sketching ya. Jadi kayak kita
Crazy Eight gitu. Cuman waktu itu waktu dibikin project ini, karena ini scope-nya waktu itu masih dikit ya, kita masih belajar dikit gitu ya. Jadi waktu itu kita langsung aja bikin lo-fi-nya gitu. Nanti next aku bahas deh soal Crazy Eight. Jadi lo-fi ini teman-teman bikin aja, dan lo-fi ini juga belum ada yang namanya color, kemudian juga dia belum ada icon dan lain sebagainya. Jadi ini masih abu-abu gitu warnanya gitu ya. Jadi teman-teman bikin aja bentuknya kayak mana, kemudian apa aja yang ada di situ, titlenya mau ukuran berapa. Nah, itu harus seragam, baru yang ukuran, kemudian dan lain sebagainya. Untuk tipografinya itu juga harus seragam. Jadi untuk icon dan lain sebagainya itu ditaruhnya seragam. Itu juga dilihat di lo-fi. Nanti teman-teman bikin aja kayak gini, kurang lebih kita ngedesain kayak gini sebagai acuan nanti digunakan ketika teman-teman eh, membuat hi-fi-nya gitu ya. Nah, hi-fi itu kan udah jadi banget lah, atau bisa disebut mock up ya, mock up. Nah, sebelum bikin hi-fi tentu teman-teman harus bikin desain sistemnya dulu nih. Nah, di mana desain sistem ini teman-teman biasanya harus ngedefine dulu fontnya apa, kemudian title barnya ukurannya berapa, subheadernya berapa, body text untuk body textnya itu juga berapa, itu teman-teman harus define dulu. Dan juga colornya tentu juga teman-teman harus pilih sesuai dengan app teman-teman, karena kan color itu dia mempengaruhi gitu ke warna dari app teman-teman. Jadi misalnya kayak kalau teman-teman lihat, kalau di perbankan itu biasanya warnanya biru, karena biru itu sendiri melambangkan kepercayaan gitu dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa banget buat research terlebih dahulu kalau mau ngedesain suatu app, atau mau ngedesain suatu app, atau mau purpose fitur atau produk yang teman-teman mau desain. Kemudian juga ada button chips ya, button-button itu kita juga define biar kita standarisasi nih semuanya sama, buttonnya gimana gitu, ukurannya berapa, warnanya apa, untuk secondary, primary itu warnanya gimana, itu kita sepakat. Kemudian navigationnya begitu juga dengan header dan text field dan lain sebagainya gitu. Nah, karena desain sistem Gotex ini sendiri udah ada, jadi kita kemarin langsung cari dari website resminya Gotex ya. Nah, jadi kita pakai website itu buat di acuan. Makanya kita beneran sama persis untuk font, title, color dan lain sebagainya. Button chip navigation kita cuma nambahin ini add sama ada option text field. Itu kita purpose sendiri. Sisanya untuk desain sistemnya kita sama persis sama Gotex. Dan setelah itu teman-teman baru bisa masuk ke tahap hi-fi. Nah, di mana hi-fi ini bener-bener udah ada iconnya, juga teman-teman juga udah ada warnanya, kemudian tipografinya juga udah langsung pakai bold sesuai dengan yang kita define di design system tadi dan lain sebagainya ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat ada home ya, drive in concert icon. Di sini kita nambahin purpose feature bahwa ada fitur baru nih yaitu drive in concert. Nah, apa sih yang membedakan dengan yang lain? Waktu itu kita coba it's okay buat nambahin icon kali ya biar mudah gitu ya. Jadi kita nambahin icon, di sini ada drive in concept feature. Kemudian waktu itu kita juga dapat insight nih dari mentor kita. Jadi kayak kan yang di highlight itu sebenarnya ada help protokolnya ya. Jadi makanya waktu itu kita bikin satu pop up gitu. Jadi sebelum mereka masuk ke fitur dari drive-in concept feature itu sendiri, nanti ada pop-up untuk help protokol mengikuti drive-in concept feature gitu. Nah, kurang lebih pop-upnya kayak gini. Kita juga ini mengacu dari Gojek ya, karena Gojek juga sama, dia juga punya help protokol. Jadi kalau teman-teman notice, biasanya kalau teman-teman buka swipe up app Gojek, before teman-teman naik Gojeknya itu biasanya nanti ada overlay, dan ada overlay yang ngeliatin dari standar keamanan untuk help protokol. Kemudian kita juga ada bikin audio FM feature ya, depend on dari priority kemarin. Nah, itu kenapa kita bikin, karena memang banyak dari responden kita setuju buat kayaknya oke nih kalau ada audio FM feature. Bisa jadi kayak orang yang barisnya paling belakang audionya kurang oke kalau misalnya lagi nonton konser. Jadi mereka mau untuk ditambahin audio FM feature. Nah, dengan cara kalau misalnya memang mau nanti di checklist audionya gitu. Setelah itu kita juga choose car type ya. Jadi kenapa kita waktu itu purpose choose car type gitu, karena biar rapih gitu untuk ngatur barisan mobilnya. Jadi ngebayanginnya gini waktu itu, kalau misalnya mobil yang gede itu barisnya di depan gitu ya, atau nanti misalnya
mobilnya terlalu tinggi atau gimana itu nggak bisa buat daftar ke drive-in concept feature-nya karena nonton konsernya dari dalam mobil nih. Kalau mobil yang di depan lebih tinggi dari mobil yang di belakang kan jadi kehalang gitu. Jadi makanya kita waktu itu purpose untuk oke, kita harus tahu nih mobil yang masuk ini dengan jenis apa gitu. Kemudian platnya juga untuk menyamakan ya apa yang didaftar nanti dengan apa yang datang gitu. Oke, setelah itu kita juga terinspirasi dari tiketing di Gothic sendiri untuk nonton di bioskop ya. Jadi kita juga bisa choose car spotnya. Nah, di sini stage-nya waktu itu berdasarkan research banyak user yang menyarankan bahwa oke, good nih buat stage-nya itu ditaruh di tengah gitu. Jadi stage-nya itu nggak yang nggak ada belakangnya gitu. Jadi stage-nya itu terbuka dan orang bisa lihat dari keliling gitu kan. Jadi nggak ada yang paling belakang banget dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi stage-nya dibikin kayak gitu, jadi semua mobil mengelilingi stage gitu. Nanti kita bisa pilih spot card-nya mirip banget sama tiketing yang ada di film bioskop-bioskop kalau teman-teman biasa pakai Gothic atau app sejenisnya gitu. Kemudian juga nanti teman-teman kita minta user kita buat ada input passenger data karena kan kita pengen ada health protocol, jadi kita pengen memastikan bahwa orang-orang yang berada di dalam mobil itu dengan jumlah yang tetap sesuai dengan standar kesehatannya, kemudian juga kita bisa pastiin apakah orang itu terbebas dari COVID atau enggak. That's why kita masukin ID number dengan harapan nanti purpose feature ini bisa connect ke Peduli Lindungi. Jadi ketika masuk kita nggak perlu cross check lagi tanyain udah vaksin berapa dan lain sebagainya gitu ya, biar gampang. Oke. Kemudian ada juga food and beverage. Jadi mungkin ada juga ya, mungkin lapar kalian nonton pas sambil nonton konsernya. Jadi yang sebelumnya itu kita sempat discuss sama salah satu user kita dan kebetulan dia adalah salah satu user yang pernah nge-held event buat konser gitu. Nah, waktu itu dia bilang kalau dulu biasanya kita itu ada tenda-tenda stand-stand di sekeliling konser yang dipakai untuk jualan gitu ya. Nah, mungkin after pandemi itu nggak ada lagi ya, apalagi online kan nggak mungkin banget kita ngadain event online yang ada stand-standnya gitu kan. Mungkin juga makanannya dianterin di rumah, itu nggak make sense. Nah, jadi makanya kita kemarin tetap oke, good things kalau misalnya di kita masukin food and beverage, tapi ini sistemnya tuh diantar gitu ya. Jadi dia order dulu before masuk. Jadi kita nanti kasih makanannya ketika mereka masuk ke stage ke venue ya gitu ya. Nah, nanti kalaupun mereka mau nambah lagi gitu ya, itu juga bisa. Jadi bisa dia bisa pesan lagi ketika di dalam dan sistemnya yang nganterin dari pedagangnya gitu ya, dari yang jualan gitu. Jadi untuk standar kesehatan dari untuk penonton sendiri dia tetap stay di dalam mobil gitu. Kemudian tentu ada booking confirmation ya, buat make sure aja kayak in general sama. Jadi kita buat make sure aja booking confirmationnya itu udah bener. Ini kita untuk desainnya tuh kurang lebih mirip-mirip sih sama yang ada di Gojek ya. Jadi dari Gothic-nya juga kurang lebih sama kayak gini, ada choose payment-nya dan sebagainya. Jadi nggak jauh beda. Kita juga untuk UI-nya sama mirip. Nah, untuk yang My Ticket ini kemarin kita udah bikin, jadi nanti ticketing information-nya bisa di muncul overlay di mana di situ udah ada barcode dan booking code-nya serta tanggal dan jenis kategori tiketnya. Nah, di sini barcode ini buat apa sih? Nanti kan yang datang kan nggak satu orang ya. Nanti bisa tahu dia mau sharing tentang tiketnya gitu kan. Nah, jadi ini bisa banget nanti teman-teman yang lain itu tinggal scan barcode-nya aja, nanti tinggal di-sharing untuk tiketnya gitu. Oke, yang terakhir tahapannya itu adalah testing. Nah, di testing ini kita harapannya adalah UI yang kita buat tadi, hi-fi tadi itu gampang untuk dipahami user gitu. Dan apakah UI yang kita bikin tadi menyelesaikan permasalahan yang atau menyelesaikan keresahan-keresahan yang dirasakan oleh user gitu. Nah, dengan cara apa? Di sini kita pakai app-nya itu kita pakai Maze ya. Nah, jadi kita pakai Maze mungkin. Selanjutnya itu adalah tahapan testing ya. Nah, di tahapan testing ini goalnya ya kita harap user bisa berinteraksi dengan baik dengan prototipe yang udah kita buat tadi. Nah, jadi
kita gunain apa buat testingnya itu, kita gunain app Miss ya, dimana tadi hi-fi-nya itu udah kita bikin prototipenya di Figma kayak biasa ya. Nah jadi Miss ini untuk testing ya teman-teman, dia tinggal get started aja, mau gimana testingnya kurang lebih kayak gini tampilannya. Nah ini untuk testingnya ya teman-teman, bisa dipakai juga gitu nanti mau gimana cara testingnya. Kemudian hasilnya dari testing itu nanti mungkin kalau memang mau ada penjelasan lebih lanjut ya untuk prototipenya, gimana cara bikinnya di Figma dan lain sebagainya, kita bikin terpisah. Cuman ini kita bakal jelasin dulu in general. Nah jadi untuk missionnya yang pertama untuk interaksi dengan tiket booking service-nya itu good ya, untuk average score-nya 100, miskliknya 13, ininya 10. Kemudian yang kedua kuota checking service itu average score in one mission-nya 0% ya. Ini kayaknya masih agak kesulitan gitu buat ngelihatnya kemarin. Kemudian yang ketiga juga sama 40%, it's okay. Supporting feature-nya agak sulit ditemukan kemarin karena katanya tuh terlalu kecil dan gak ada keterangannya juga, jadi sulit dipahami gitu. Kemarin filling datanya oke, kemudian additional feature-nya juga oke, gampang ditemuin. Dan yang ini juga completing ticket order nih agak sulit ditemukan karena waktu itu kita taruhnya pertama barcode sama detail tiket itu terpisah. Jadi user bilang kayak di mana lihat tiketnya dan di mana interaksi dengan barcode-nya gitu. Jadi agak sulit ditemuin. Jadi setelah itu kita bisa hitung nih search result-nya ya. Search result-nya itu ada rumusnya. Kalau teman-teman mau nanti aku kasih linknya cara hitungnya. Nah setelah itu kita, ini nama usernya ada 5 user yang usability testing bareng kita. Jadi setelah dihitung maka hasil susnya itu 78, dimana itu masih kategori B atau good. Jadi hi-fi yang kita buat itu masih it's okay lah buat digunain, masih bisa gitu, masih good. Oke. Kemudian dari situ kita setelah kita usability testing, kita get the insight dari user kita, di mana ada beberapa fitur yang work ya, gampang untuk digunain gitu, mereka udah terbiasa. But ada juga yang perlu ada perubahan kayak barcode tadi dengan tiket, kenapa harus dipisah, harusnya digabung aja dan lebih efektif dan efisien. Kemudian juga ada audio FM itu yang terlalu kecil dan membutuhkan improve, di mana dia harusnya ada some information yang ditaruh gitu, jadi user paham itu gunanya buat apa audio FM itu. Kemudian untuk IDS itu bisa juga untuk ketinggian mobil ya, jadi mobil yang tinggi itu agak di belakang gitu dan sebagainya, itu IDS. Jadi mungkin dipakai untuk next sprint ya. Jadi kalau untuk di sprint ini dia belum dikerjain gitu. Nah cohesion itu untuk fitur-fitur yang membingungkan dan itu nggak ada sih. Kalau change ini kita berarti membuat perubahan. Kalau work itu apa aja yang udah bekerja fiturnya gitu. Kemudian setelah itu langkah selanjutnya adalah kita melakukan iteration. Nah di iteration ini teman-teman kita akan melakukan perubahan ya, jadi iterasi perubahan dari insight yang udah didapat dari user tadi. Nah jadi before-nya contohnya kayak audio FM nih, yang tadi kan kita harus ada perubahan nih. Before-nya tuh audio FM-nya kayak gini aja. Nah setelah ada insight dari user or harus ada some additional information, nah itu kita taruh di sini. If you wish, we also provide audio support to your car to build up your experience to the next level. Jadi kita taruh keterangan, oh apa sih gunanya audio FM feature ini gitu. Setelah itu juga kita changing the ticket detail position ya. Jadi yang sebelumnya itu terpisah, kalau teman-teman lihat kayak gini, sekarang kita jadi satu button aja, tap for details, dan itu primary button, jadi kayak lu wajib klik gitu. Jadi diklik biar lu tahu detailnya gitu. Nah di sini kita langsung jadi satuin, waktu diklik dia nanti muncul overlay di mana di dalamnya itu udah ada barcode dan detail tiketnya gitu. Oke, sekian dulu, kita udah ada di akhir sesi dari video My First UI UX Design Portfolio. I will say thank you to Binar Academy yang udah kasih aku boleh belajar untuk di kelas UI UX-nya, dan also aku thank you banget ke Narasi TV yang udah kasih aku fellowship UI UX Design ini, so aku bisa secara gratis belajar di sini gitu. Dan
terima kasih juga yang sebesar-besarnya untuk fasilitator kita Mas Rashid. Mas Rashid Juliansa, aku nggak tahu sih mau cara berterima kasihnya gimana. Beliau baik banget ngejelasin secara detail. Terus kadang-kadang juga ada kelas sesi discuss after kelas kayak. Jadi kan kalau misalnya kita malu tuh nanya di dalam kelas, beliau bolehin kita tanya lagi setelah kelas, dan itu udah kayak nyantai banget belajar karena kan udah nggak ada lagi materi yang diburu gitu. Ya, di situ juga banyak belajar, nggak sekedar belajar hard skillnya. Di situ aku juga belajar banyak soft skill yang kayak aku mungkin nggak temuin di dalam kelas gitu ya. Jadi kayak beliau cerita tentang pengalaman-pengalaman beliau yang udah berapa tahun menjalani profesi sebagai UX designer, dan it's amazing guys. Itu amazing banget buat aku bisa dapat kesempatan bisa dapat cerita dari beliau langsung gitu. Kemudian aku juga also terima kasih buat Mas Alfi, Mbak Jihan, Mbak Nala, Mbak Wilda, semuanya. Aku nggak tahu. Aku love banget sama tim ini gitu ya. Jadi aku bersyukur banget ketemu tim yang bisa saling backup, kemudian juga mau saling bantu dan mau saling kerja sama sampai akhir bootcamp ini, dan akhirnya lulus juga dari kelas ini bareng-bareng. Aku harap kalian bisa nemuin yang terbaik di role kalian masing-masing. Thank you Mas Mbak, see you on top. Dan terima kasih terakhir untuk 73 user partisipan yang udah membantu untuk riset kali ini. Oke, sekian dulu video hari ini. Semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye-bye.